Hai, saya Dr. Andika Sandaya. Kali ini kita membahas tentang VAR, melanjutkan sesi sebelumnya. Jadi VAR, kenapa negara-negara seperti Jerman, Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah. dan Italia, akhirnya juga Prancis dan Spanyol diikuti oleh Liga Inggris, mereka akhirnya menggunakan VAR. Nah, kenapa mereka memilih itu? Dan ternyata menurut riset, selama jadi penelitiannya itu unik. Dimulai pada tahun 2018. Jadi tahun 2018 kan VAR itu dimulai tahun itu. Nah, risetnya itu sebelum dan sesudah. Peneliti melihat bagaimana efek dari adanya VAR itu. Dan ternyata menurut menurut penelitian yang saya baca, ketika ada penggunaan VAR itu ternyata berdampak pada ada namanya bias tim tuan rumah. Bias tim tuan rumah adalah ketika ada gemuruh supporter yang menghantui seorang wasit, akhirnya akan mempengaruhi ke pengambilan keputusan, terutama insiden gol, penalti, dan lain-lain yang merugikan tim tamu. Nah, ada bias tim tuan rumah itu, konsep itu ada. Dan ketika penggunaan VAR itu ternyata bias tim tuan rumah itu ternyata berdampak pada ketika adanya VAR, karena sebagai contoh ya, misalkan sebelumnya itu gol tim tamu itu sedikit, lebih banyak gol tim tuan rumah karena merasa mereka di atas angin ya. Tapi ketika sudah ada VAR, tim tamu jumlah golnya meningkat, sedangkan tim tuan rumah tetap sama. Jadi di sini terjadi hal yang kompetitif. Nah, selain itu ada juga yang berkata kalau jadi memang lihat bagaimana kompetisi itu semakin intens karena apa? Ada wasit dan pemain itu ada semacam trust, dijalin trust karena apa? Mereka berani bertarung dengan kuat tenaga karena tidak ada bias tim tuan rumah. Nah, ini apakah hal itu perlu diterapkan di Indonesia? Karena kan kita lihat bareng, tapi memang ada positifnya. Walaupun kita kemarin marah-marah ya ketika VAR ternyata menjadi awal dari kita dirugikan oleh tim tuan rumah Qatar, tapi memang VAR itu secara teknologi sebenarnya bermanfaat, tinggal bagaimana manusianya. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada video mendatang dan lain-lain.